Hukuman mati untuk koruptor, Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Ini informasi terakhir dari Pak Prabowo. Kalau aguan lagi digoyang, 9 naga lagi digoyang, sekedar informasi. Sekedar informasi, mungkin Bosman too early. Tapi mungkin Bosman adalah orang pertama bahwa 9 naga di zaman Pak Prabowo akan diganti 9 haji. Nomor 1, Bosman udah bocorin, Haji Isam. Itu akan menggantikan 9 naga. Jadi naganya 8, satunya hilang. Terus kemudian haji yang kedua, senior kita Bapak Yusuf Hamka. Itu akan menjadi orang kedua yang another bilioner baru. Dan haji ketiga, keempat, next Bosman bocorin, selalu ikut Bosman. Dan mana aja naga-naga yang turun ini juga nanti akan dikasih tahu. Mantap. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Mantap. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Guys, geger segeger-gegernya. Prabowo akan digulingkan, Raja Mafia geng koruptor. Wow, gila. Guys, beredar isu semenjak banyaknya koruptor yang tertangkap di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo, mulai dari korupsi timah 300 triliun, PT Antam 187 triliun, lalu Pertamina 980 triliun, dan sebagainya. Kini diisukan para mafia dan koruptor tengah mempersiapkan rencana untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Wow, gila. Sedangkan beberapa hari yang lalu Prabowo juga sedang mengumpulkan beberapa orang konglomerat Indonesia yang katanya pengganti 9 naga untuk bekerjasama membangun Indonesia ini. Lah, kok pengganti 9 naga? Terus 9 naganya mau dikemanain gitu ya? Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak dipakai lagi 9 naga. Kapan perlu, pribumi asli Indonesia yang bisa bekerja sama dengan NKRI atau dengan pemerintahan Republik Indonesia. Oke guys, tanpa lama-lama lagi video tahunya, ini dia. Let's go. Ini informasi terakhir dari Pak Prabowo. Kalau aguan lagi digoyang, 9 naga lagi digoyang, sekedar informasi. Sekedar informasi, mungkin Bosman too early. Tapi mungkin Bosman adalah orang pertama bahwa 9 naga di zaman Pak Prabowo akan diganti 9 haji. Nomor 1, Bosman udah bocorin, Haji Isam. Itu akan menggantikan 9 naga. Jadi naganya 8, satunya hilang. Terus kemudian haji yang kedua, senior kita Bapak Yusuf Hamka. Itu akan menjadi orang kedua yang another bilioner baru. Dan haji ketiga, keempat, next Bosman bocorin, selalu ikut Bosman. Dan mana aja naga-naga yang turun ini juga nanti akan dikasih. Mantap. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Wow, bentar guys. Coba kita kaitkan video yang pertama tadi dengan video yang ini ya. Tadi 9 naga, beberapa orang 9 naga nggak dipakai lagi oleh Prabowo. Kayaknya setuju akan digantikan dengan 9 haji. Tapi di video yang kedua ini, abang ini mengatakan kalau Don koruptor, katanya raja koruptor, gitu ya, raja mafia, akan menggulingkan Prabowo. Lalu ada nggak kira-kira hubungannya antara video satu dengan video ini? Sebab 9 naga tidak akan dipakai lagi beberapa orang dari 9 naga. Terus ada raja koruptor yang tengah mempersiapkan rencana untuk menggulingkan Prabowo. Gila. Ini benar-benar gila ini ya. Coba kita lanjut guys. Berapanya nilai APBN ini?
menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Wih. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Wih, wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Wah. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa Wow, indeks wow, harga wow. saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. Wow. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Kalian tahu nggak kalau 9 naga kayaknya udah nggak diajak lagi di pemerintahan? Terbukti, pada pertemuan dengan delegasi Jepang, Pak Prabowo malah ngajak pengusaha kakap Haji Isyam. Di dalamnya bicara tentang skema pembangunan ke depannya. Dan katanya sih, Haji Isyam ini yang bakal diberi peran untuk menggarap program strategis nasional. Padahal biasanya sih 9 naga yang selalu dilibatkan. Puncaknya ketika Bos Aguan ini curhat ke Tempo dan menyebut kalau mereka investasi di IKN itu karena diperintah Pak Jokowi. Para Taipan ini katanya hendak menyelamatkan wajah Pak Jokowi dengan gembar-gembornya IKN. Apakah ini adalah sinyal bahwa 9 naga bakal dibabat habis oleh Pak Prabowo dengan memasukkan Haji Isyam sebagai pemain utamanya? Kalau menurut saya sih ini keren. Untuk menumbangkan pengusaha harus dilawan dengan pengusaha kakap juga. Bener nggak? Wakilnya, nah, kebayang nggak kira-kira wakilnya? Aduh. Tapi semoga janganlah ya, jangan sampai hal ini terjadi. Semoga ini cuma isu belaka, semoga ini adalah kabar hoax. Kita nggak pengen. Pokoknya Pak Prabowo tetap 5 tahun ke depan selesaikan negeri ini dari para koruptor, gitu ya. Lanjut. Macan Asia sekarang sedang mengeong. Betul. Rakyat berteriak adili Jokowi, sementara dia berteriak hidup Jokowi. Ini PA atau PA? PA atau PA? PA. Sementara dalam kongres kemarin Partai Demokrat, apa dia bilang? Kalau saya tidak setia pada rakyat, tolong koreksi saya. Saya rakyat ingin Jokowi dihadirkan. Rakyat ingin Jokowi dibidanakan. Begitu banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini membuat rakyat sengsara. Bukan malah dieluk-elukan. Ini jangan menjadi ambigu. Jangan cuma omong-omong doang. Mau mengejar koruptor sampai Antartika, sampai gurun pasir, depan mata lu. Koruptor merajalela. Betul. Betul. Sekarang ada Danantara. Siapa ketua Danantara? Ruslan Ruslani. Yang terindikasi pernah menyeleweng dalam TPPU.